Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembelajaran yang kemarin, yaitu masih mengenal negara-negara ASEAN. Kita akan menuju ke wilayah sebelah timur dari negara Kamboja dan negara Laos. Negara apakah ini? Kita perhatikan gambar lambang negara beserta bendera yang ada di layar. Kira-kira negara apa? Ya, ini adalah negara Vietnam. Maka kita akan bahas negara Vietnam. Nama resmi negaranya apa? Nama resmi negaranya adalah Chong Hua Sa Hol Chu Vietnam. Kalau bahasa Indonesia namanya Republik Sosialis Vietnam. Untuk pemerintahannya, ini adalah salah satu dari negara komunis yang ada di wilayah ASEAN, yaitu Republik Komunis. Dulunya adalah merupakan bagian juga dari Indochina, yaitu Laos dan Kamboja, Vietnam. Kemudian kepala negaranya adalah ketua Dewan Negara atau presiden, sedangkan kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri. Berarti bentuknya adalah bentuk pemerintahan parlementer. Bahasa yang dipakai yaitu bahasa Vietnam, bahasa resminya, kemudian bahasa Perancis, bahasa Cina, bahasa Inggris, dan bahasa Khmer. Di manakah posisi negara Vietnam itu? Mari kita perhatikan peta berikut ini. Kalau kita berada pada wilayah di Bali, maka kalau kita akan menuju ke Vietnam, kita bergerak menuju ke arah barat laut. Kita perhatikan posisinya, di manakah itu? Ya, itu. Kita sudah menuju ke negara Vietnam. Mari kita kenali identifikasi posisi wilayah negara Vietnam. Secara geografi, di manakah letak negara Vietnam itu? Yaitu berada pada wilayah di antara negara Cina, negara Laos, negara Kamboja, dan Laut Cina Selatan. Dengan batas di sebelah utara, yaitu ada negara Cina atau Tiongkok. Kemudian di sebelah barat ada Laos dan Kamboja. Di sebelah timur dan selatan dikelilingi oleh Laut Cina Selatan. Itulah posisi geografis wilayah negara Vietnam. Sekarang kita lihat letak astronomisnya, yaitu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Kita perhatikan garis lintangnya di sebelah paling selatan, yaitu berada pada posisi garis bujur 9 derajat lintang utara, dan di sebelah utara berada pada posisi garis lintang 23 derajat lintang utara. Berarti wilayah Vietnam semuanya berada di garis lintang utara. Jadi sebelah utaranya garis khatulistiwa. Kalau kita perhatikan, maka iklimnya juga masih iklim tropis. Sedikit mendekat di sebelah utara, yaitu masuk ke wilayah subtropis. Sedikit mendekat ya, tapi belum masuk wilayah subtropis. Kemudian kalau kita perhatikan garis bujurnya, di sebelah barat itu berada pada posisi 105 derajat bujur timur. Dan di sebelah timur berada pada posisi 109 derajat bujur timur. Berarti semuanya garis bujurnya ada di wilayah timur. Inilah yang disebut dengan letak astronomis. Selanjutnya, luas wilayahnya yaitu 331.653 km persegi. Dengan posisi wilayah yang sangat panjang ya, memanjang, bentuknya memanjang. Kita perhatikan sekarang peta wilayah Vietnam. Di manakah ibu kota Vietnam? Ibu kotanya ada di Hanoi. Perhatikan peta itu. Kemudian, agama yang berkembang di sana, walaupun termasuk negara Republik Komunis, tetapi agamanya yang berkembang adalah agama Buddha, kemudian agama Konghucu, agama Kristen, dan agama Islam juga ada di wilayah Vietnam. Mata uang yang dipakai dalam kegiatan ekonomi yaitu mata uang dong. Sedangkan kita perhatikan bentang alamnya,
Bagaimana wilayahnya yang panjang itu? Daerah pegunungan utara mencapai ketinggian sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Delta Sungai Merah ada di Hanoi, yaitu wilayahnya. Kemudian barisan pegunungan Annam, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, itu di sebelah timur. Ini ada garis pesisir pantai yang sempit. Kemudian delta Sungai Mekong di sebelah selatan. Titik tertinggi di wilayah Vietnam yaitu puncak Phan Xipang, yaitu 3.143 meter di atas permukaan laut. Titik terendahnya ada di Paras Laut. Penduduk terbesar Vietnam ini adalah nomor 2 di Asia Tenggara. Jadi setelah Indonesia, penduduk terbesar di Asia Tenggara adalah Vietnam. Rumpun suku yaitu suku Thai dan Hmong, dan ada juga suku Cina. Itulah gambaran tentang negara Vietnam. Sekarang kita masuk ke negara Asia Tenggara yang berikutnya. Kita perhatikan gambar, kira-kira negara apa ini? Ya, ini adalah gambar negara Thailand, lambang negara beserta benderanya. Nama resminya yaitu Muang Thai, jadi sering disebut dengan nama Muang Thai, yaitu Thailand, atau Retet Thai, kerajaan. Jadi bentuknya ini adalah bentuk kerajaan konstitusional. Berarti kalau pemerintahannya berupa kerajaan konstitusional, maka kepala negaranya adalah seorang raja. Sedangkan kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Bahasa utama yaitu bahasa Thai, itu bahasa resminya. Kemudian ada bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Melayu, dan juga ada bahasa-bahasa suku yang berkembang di Thailand. Kita perhatikan peta Asia Tenggara. Di manakah wilayah Thailand itu? Kalau kita berada di Bali, berarti tetap kita akan menuju ke wilayah barat laut. Kita perhatikan, ya itulah posisi negara Thailand. Bagaimana letak geografinya? Letak geografi negara Thailand, perhatikan pada peta, berarti dia dikelilingi oleh negara Laos, Kamboja, Myanmar, dan Malaysia. Dengan batas wilayah, di sebelah utara ada negara Myanmar dan ada negara Laos. Di sebelah timur juga ada negara Laos dan negara Kamboja. Sedangkan di sebelah baratnya itu dibatasi oleh Myanmar dan di sebelah selatan dibatasi oleh Malaysia. Kemudian kita perhatikan letak astronomisnya. Letak astronomisnya, garis astronomis paling selatan berada pada posisi 6 derajat lintang utara dan paling utara berada pada posisi 21 derajat lintang utara. Sedangkan garis bujurnya di sebelah barat berada pada posisi 97 derajat bujur timur dan di sebelah timur berada pada posisi 106 derajat bujur timur. Berarti kalau kita perhatikan, negara Thailand juga berada di sebelah utara garis khatulistiwa dan di sebelah timur Greenwich. Berarti wilayahnya masih ada di bagian timur. Berapakah luas wilayahnya? Luas wilayahnya yaitu 513.120 km persegi. Sekarang kita perhatikan peta negara Thailand. Nah, bentuknya juga memanjang. Jadi ada agak bulat kemudian memanjang.
berupa semenanjung. Ya. Ibu kotanya ada di mana? Bangkok. Ya, itu ibu kota Thailand. Agama yang berkembang di sana yaitu agama Buddha. Ya, banyak bangunan-bangunan pagoda di wilayah Thailand. Juga ada agama Islam, Kristen, dan masih ada yang menganut kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Mata uang yang dipakai dalam kegiatan ekonomi yaitu mata uang baht. Kita perhatikan bentang alamnya. Bentang alam wilayah Thailand itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, dataran rendah di bagian tengah, yaitu di Bangkok ini, dialiri Sungai Chao Phraya. Daerah ini sangat subur. Jadi pusat kegiatan ada di wilayah tengah. Ini sangat subur. Kemudian daerah pegunungan di bagian utara dan barat. Jadi di bagian utara dan wilayah barat ini banyak pegunung-gunung dengan puncak tertinggi. Di wilayah barat ada namanya Gunung Doi Intanom. Itu tingginya 2.594 meter di atas permukaan laut. Pegunungan Kapur di bagian timur. Kemudian di Semenanjung Thailand. Semenanjung itu adalah daratan yang masuk ke lautan, namanya semenanjung. Itu di sebelah selatan berupa bukit-bukit rendah. Bukit-bukit rendah yang meluas sampai perbatasan dengan Malaysia. Terdapat juga plato Korat dan terdapat pula tanah genting keras di antara Teluk Siam dan Laut Andaman. Kalau teluk itu lautan yang menjorok ke daratan. Di wilayah selatan ini sedang dikembangkan sebagai daerah pariwisata. Wilayah ini juga menghasilkan karya alam yang paling penting, yaitu berupa timah dan karet. Sungai yang paling penting di Thailand, kita perhatikan di bagian barat, daya ada Chao Phraya dan Sungai Pasak. Kemudian di bagian timur ada di timur laut ya ada Sungai Mekong. Ini Sungai Mekong ini sampai ke wilayah kemarin Vietnam, Kamboja, Laos ya. Kemudian ada Sungai Chi, ada Sungai Mun. Dan di utara ada Sungai Ping, ada Sungai Wang, ada Sungai Yom, ada Sungai Nan. Di barat dan selatan ada Sungai Maklong, ada Sungai Petsburi, Sungai Tapi, dan Sungai Patani. Bagaimana penduduk Thailand? Penduduk Thailand sebagian besar berasal dari suku bangsa Thai, itu 75%. Kemudian ada bangsa Tiongkok, itu sekitar 14%. Dan kemudian 11% itu bangsa Melayu dan Mongol yang berkulit kuning. Inilah penduduk Thailand. Mayoritas kegiatan di Thailand itu adalah bertani. Pertanian di Thailand ini sangat maju sehingga kita banyak kenal buah yang berasal dari Thailand ya. Ada jambu Bangkok ya, ada apel Bangkok, ada nangka Siam ya, ada pepaya Bangkok ya. Jadi sangat maju pertanian di Thailand karena sudah dikelola dengan baik dan menggunakan teknologi. Jadi sehingga perkembangan Thailand di bidang pertanian sangat pesat. Itulah pembahasan kita pada kali ini tentang negara Vietnam dan negara Thailand. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di akhir pembelajaran, silakan kalian cek pengetahuan kalian, pemahaman kalian terhadap materi ini di CBT. Silakan kalian nanti kerjakan di CBT. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.